Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan katalis. Saat ini saya tengah berada di satu lokasi yang membuat saya terkagum-kagum. Ini kaget ya. Mungkin sekilas kawan katalis melihat lokasi ini seperti kafe. Ternyata bukan sebatas kafe, kawan katalis. Ini adalah studio radio komunitas. Tepatnya saya berada di Radio Komunitas Seni Budaya RKSB Maja FM. Persis tempatnya di Lembah Curug Hijau. Lembah Hijau. Curug Maja. Lembah Hijau Curug Maja, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Ini seger, asri. Serius. Nah, saya akan coba ajak kawan katalis semua untuk berbincang-bincang dengan, ya ini bisa jadi dugaan saya juga ya. Bisa jadi juga benar ini. Ini salah satu tokohnya, tokoh kepemudaan, inohong, juga bisa dikatakan owner, owner radio RKSB Maja FM. Penasaran, radio komunitas tuh apa sih, kawan katalis? Terutama buat kawan katalis yang milenials ini, yang rentang usianya 23 sampai 35 tahun. Nah, di sebelah saya, di Sagedengan Abi, aya Apih Pak Novi. Assalamualaikum, Pak Novi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Ya, kenapa saya harus mengatakan Sampurasun? Karena kan ini radio seni budaya ya. Radio komunitas seni budaya. Pih, ya. Tesawiosnya Abi memanggil Apih dengan sebutan Apih itu ya. Bebas. Santai aja. Pih, radio komunitas seni budaya. Kawan katalis pasti penasaran, Pih. Ini kan nggak ujuk-ujuk langsung ada ayahnya. Pasti kan ada fase-fase Apih membangun radio komunitas RKSB Maja FM ini. Bisa diceritakan, Pih, sejarah awal Apih bersama rekan-rekan atau setara kanca membangun RKSB Maja FM ini, Pih? Iya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau flashback ke belakang, perjalanan radio komunitas ini sangat panjang sekali, Kang. Sebetulnya jujur saya tidak berpikiran bahwa di ujung gunung akan berdiri radio, apalagi mungkin radio komunitas. Nah, ini berawal dari sebuah ketika saya pribadi mengalami pasang surut dalam dunia kerja. Ya, saya sempat menganggur gitu, hampir setahun. Sekelas Apih sempat menganggur? Sempat, Kang. Sugan teh abdi wae, Pih. Sugan teh abdi unggul. Iya. Jadi dari situ terpikirkan bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan tidak terpikirkan untuk radio sebetulnya, tapi potensi apa yang ada di wilayah khususnya Babakan Tirep Ujung Berung lah gitu. Akhirnya membuat karena potensinya di Ujung Berung ini adalah potensi seni budaya, tanda kutip ya, tidak hanya tradisi sebetulnya, banyak sekali lah. Cuma kental tradisinya. Nah, bagaimana caranya ini bisa dikemas? Ada peribahasa seni ti urang ku urang keur urang gitu. Nah, bagaimana caranya? Ada sebuah kemasan yang artinya bisa dijual kan. Seni ti urang ku urang keur batur. Nah, itu ya. Akhirnya saya membuat sebuah tempat yang tadinya memang tempat ini tidak tergarap lah, lahan tidur dalam peninggalan orang tua. Akhirnya saya bikin bangunan untuk aktivitas itu. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 2004. Itu terfikirkan begitu saja, tiba-tiba dapat ilafat gitu, tiba-tiba, atau memang jauh-jauh hari sudah ada perencanaan memang Apih ingin punya radio atau gimana? Tidak ada. Nah, dari situ udah ada jadi sebuah tempat untuk berlindung lah, katakan ya, berlindung panas dan hujan. Tiba-tiba teman-teman yang memang dia berkecimpung di seni budaya bergabung lah, berkunjung, mereka melakukan aktivitas seni budaya di sini. Setelah itu baru ada ide untuk bagaimana caranya ini di on air kan melalui melalui radio. Otomatis kan berpikir lagi. Saya yang teringat betul, yang pertama dibikin itu kita tidak tahu aturan, hanya asal gitu ya radio teh gitu ya. Asal der gitu. Iya, sudah terbayang lah bagaimana
pembiayaannya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ada teman yang memang suka elektro, akhirnya dibikin. Itu modal awal saya tahu, ingat persis, kurang lebih sekitar 120.000 waktu itu. Modal awal Modal membuat awal, alat, katakan membuat demikian. alat. Si studio pertamanya masih ada, yang di depan kita masih ada gitu. Yang bentuknya pun kan masih gubuk. Masih gubuk, betul. Bukan gubuk derita juga Bukan gubuk sebetulnya, derita, gubuk penderitaan. Ya, Ya, kemudian dari situ akhirnya para pelaku yang tadinya ya dari mulut ke mulut, akhirnya datang sendiri mereka untuk mengikuti ya live katakan demikian. Akhirnya kita membuat sebuah program pengenalan dan pelestarian. Kalau flashback sebelum ada radio, memang ini adalah ya sebuah tempat aktivitas seni budaya ya yang tadi gitu. Oh, sebelumnya memang sudah Ada seni budaya, untuk sudah kegiatan ada seni budaya ya. masyarakat Ujung Berung lah katakan demikian ya. Reka-reka pelaku seni lah, para pelaku seni gitu. Tapi saya tidak ada bahasa untuk mengajak mereka nggak ada. Berarti kan ini menjadi sebuah apa ya? Jadi sudah terukur keinginan si para pelaku ingin mengapresiasikan seninya, gitu kan? Nah, saya tidak ada larangan tidak apapun, silakan. Yang penting masalah tertib lah gitu. Nah, dari situ mulailah mereka si para pelaku itu berdatangan sampai waktu itu jadwal pun sudah habis sekali gitu. Sebegitu antusiasnya mereka Ya, untuk ikut berpartisipasi. Gitu. Nah itu pertanyaannya itu ketika alat itu dibuat dengan modal yang hanya 100.000 sekian gitu ya, ngandelin orang yang memang jago ngulik gitu ya, itu sudah radio maksudnya? Sudah radio? Sudah berizin itu saat itu? Belum. Nekat ya? Wih, Pasti nekat. luar biasa ini kawan katalis ini. Ini contoh yang harus ditiru atau yang harus diabaikan? Bisa ini? ditiru, bisa tidak. Berarti bisa dikatakan modal nekat nih? Modal nekat. Ya, artinya yang penting ada radius kurang lebih waktu itu 1 RT lah. Daya pancar? Daya pancarnya 1 RT, radius 1 RT. Itu gimana publik saat itu? Luas nih tiba-tiba kaget atau ngadukung atau malah protes gitu? Yang ini dilarangin jadi radio. Pasti yang tadinya sebuah tempat yang tidak terurus, pasti mereka bertanya-tanya. Apalagi mungkin ada radio. Mungkin pemikiran si masyarakat itu ya, wah iya radio pasti ada izinnya. Padahal sama sekali kita gelap ya, tidak tahu tentang masalah perizinan radio. Intinya tidak ada niatan bikin radio intinya gitu. Hanya seputaran sini menginformasikan gitu. Dan efeknya gitu ya. Efeknya itu termotivasi kepada para pelaku seni, termasuk penikmat seni. Lebih menggeliat. Ya, jadi kalau dilihat kalau dulu jadi hampir tiap malam live seni tradisi warga masyarakat itu pada datang, pada nonton. Makanya saya siapkan untuk tempat menonton mereka gitu. Nah, dari situ mulailah terpikirkan bagaimana caranya untuk memperbesar jangkauan, pasti dengan menempuh perizinan. Jadi api ini sebetulnya kalau disebut apa ya? Kalau disebut orang kaya yang mencari bisnis mah kayaknya tidak harus ngebangun dengan cara begitu gitu ya, Pi. Ngomongnya mau kaya, Kang. Iya kan? Tapi sebelumnya memang Api pernah mengenal radio atau memang apa ya, hobi gitu? Tidak ada. Dengerin radio? Tidak ada. Tidak ada. Spontanitas hanya Spontanitas. gara-gara ada seniman gitu ya, Ya. budayawan yang ingin lebih eksistensinya diakui publik Ya, gitu ya, dikenal publik luas. Ada potensi, ya kenapa tidak? Kita di kolaborasikan gitu kan. Nah, itu yang terpikirkan. Dan itu juga komunitas seni tanda kutip itu hanya komunitas yang dekat-dekat di sekitar rumah Api mungkin ya? Ya, yang sekitar Ujung Berung aja. Sekitar Ujung Tapi ketika sudah dibuka jadwal, itu dari luar Ujung Berung tuh banyak. Oke, Pi. Ini menarik nih. Ini kan radionya radio ilegal saat itu ya? Iya, betul. Gelap ya? Betul. Jadi kalau kawan katalis pernah dengar radio gelap, ini pelopornya Iya, jangan-jangan. Nggak juga gitu ya. Oke, baik. Ini semakin menarik ini ya. Pi, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pi. Siap. Kawan katalis. Pembahasannya lebih mendalam tentang RKSB Maja FM. Program-program seperti apa sih yang RKSB Maja FM buat ya untuk kepentingan publik. Baik, kawan katalis. Ini
penasaran tentu ya kawan Katalis yang melihat obrolan kita malam hari ini. Ini kebetulan suasananya malam. Kalau Anda nonton mah bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, atau bisa wayah kieu bebas lah gitu ya. Ini kopinya enak juga, Pi. Boleh. Bebas, Ah, bebas. bismillah. Hapunten sanes berengan di Dita. Ini kalau di sponsoran mantap nih acara Wah, itu ya. mantap ya. Ini kopi apa nih, Pi? Ini kopi Bang Layang, Kak. Kopi Manglayang. Haha, benar. Ini ada sejarah juga ini. Tiba-tiba radio komunitas RKSB ada juga kopi. Di belakangnya ada juga, ini mungkin bisa dikatakan venue-nya layoutnya kafe ini ya. Iya. Ini luar biasa. But Tiba-tiba kopi. sekarang 2020 jadi 20. ada kafe juga ini. Kopi Manglayang ya. Ya. Kita pengen dulu bisa kopi ya. Siap. Bisa ditahan penonton. Jadi gini kalau kita lihat, tadi kan murni ya. Apa itu nyaahnya ke seniman. Nyaah ke budayaan. Kalau Anda tidak mengerti artinya silahkan buka aja di ronaltia.com ya. Itu ada Artinya apa? Nah, ya nyaah tuh sayang, peduli lah begitu ya. Harunya nanti saya muka langsung ronaltia.com. Apa sih ronaltia.com? Sponsor udah bukan. Oke. Memang apa keluarga Punten, Pi? Ya. Ada sejarah seniman, Pi, keluarga budayawan gitu. Oh, kalau berbicara tentang leluhur ada pasti, Kak. Leluhur. Leluhur. Tapi mah asli ya pituin gitu ya. Ya, saya kebetulan pituin di Ujung Berung gitu ya. Dan ini di posisi radio ini di Babakan Terep. Yang namanya Babakan Terep itu yang membuka itu ya nenek moyang, Kang. Karuhun lah gitu ya. Nah, kalau untuk pelaku-pelaku seni ya ada juga di keluarga, termasuk kakek itu memang bapak sendiri pun itu ya di seni, Sidi Benjang, cuma tidak fokus kepada seninya. Ya, sebagai pegawai ya mencintai seni juga. Oke, Melakukan baik. seni juga. Ini luar biasa. Di tengah-tengah orang berpikir komersialitas, punya modal kapital besar, ya sudahlah cari duit aja, bangun media besar, nyari duit. Ini malah peduli seniman, budaya, yang konon katanya punten gitu ya, nyari uang aja susah gitu. Pi, tadi kan bicara radionya sempat ilegal, gelap. Ya. Ya tentu kan, Ya. Api juga berpikir mungkinnya untuk melegalkan tanda kutip. Ya. Itu tahun berapa sebetulnya RKSB Majaya FM mulai diakui pemerintah dalam tanda kutip, ada izin resminya gitu? Ya. Jadi memang proses perizinan itu kita sangat panjang, kan. Kita pertama mengajukan izin itu kita tahun 2012. 2012 kan. Nah, radio itu adanya di tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 saya ingat hari Rabu pertama. Wah, ini punya sejarah aktir ini, sampai ingat tanggal dan waktunya ini. Dari situ ya dari 2012 kita legalisasikan, tetapi kita menunggu pemerintah untuk melegalkan. Karena sebagai masyarakat siapa yang tidak mau ilegal ya pasti ya tentu nggak mau. Tapi dari pihak pemerintah mau nggak melegalkan. Akhirnya kita menunggu. Kita menunggu keluarnya itu di tahun 2019. 2019. Tepat sampai sekarang 1 tahun. Masih baru tuh ya. Baru kan? Berarti selama Legal mah gitu. selama proses izin itu Ya. berlangsung, kegiatan tetap berjalan. ya? Tetap berjalan kan? Ini studio langsung begini atau gimana nih? Studio nggak begini kan? Dulu memang awalnya memang bahan-bahan yang digunakan dulu itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekarang tempat ini. Di bawah memang ada pohon bambu ya kita gunakan gitu. Nah, ya gitu aja. Sampai membangun pun keluarga tidak tahu saya mau bikin apa. Oh gitu. Ya akhirnya setelah keluarga mengetahui saya mau bikin apa, ini mereka tanpa saya belum pernah minta kan, belum minta. Artinya untuk modal operasional Nggak ada. itu. Itu dari Nggak mana itu modalnya kan? Mana nuktukan potongan bambunya lira tiba-tiba langsung jadi gede. Ya. Ya punten bocoran aja. Jangan katanya sudah terinspirasi gitu ya. Ini triknya gimana? Ya itu saja. Bagaimana caranya? Kalau kita peduli, mungkin yang di sekitar kita pun akan peduli kan. Oke, itu kata kuncinya. Ya. Tapi yang penting jangan berlebihan. Akhirnya jadi peduli teuing Kang. Segala lupa ulah kelebihan gitu kan. Proporsional. Jadi ada faktor alam tanda kutip yang Betul, mendukung kan? juga Ya. suksesi Ya. semakin berkembangnya Ya. RKSB Majaya FM. Jadi saya bukan pelaku seni, tapi saya akan seni. Nah, gitu. Saya ke pelakunya bagaimana caranya ada peningkatan. Murni melestarikan mungkin ini. Iya kan? Saya Baik. saya tidak bukan pelaku.
Karena dari semakin ke sini akhirnya saya hanya suka atau hobi dalam satu jenis seni tradisi. Yang lain nggak suka. Tapi kesini sampai suka semua. Jadi terkontaminasi ya? Iya. Jadi keracunan. Karena virus. Virus seni. Virus seni kan. Iya, iya. Gitu. Kang, ini programnya gimana, Kang? Apakah melulu 100% tentang seni budaya? Karena kan kalau bicara coverage area atau daya jangkau, daya pancar, itu kan juga kalau tidak salah ya menurut regulasi kan radio komunitas tidak seluas radio komersial tanda kutip yang umumnya orang dengar gitu. Iya. Itu gimana, Kang, programnya, Kang? Ya. Kira-kira bisa mengakomodir lah warga Kecamatan Jember. Akhirnya ya untuk bagaimana cara mengakomodir mereka ya itu dengan pelestarian, Kang, dan pengenalan itu. Jadi pelestarian itu dilakukannya itu pada malam hari para pelaku yang ingin mengapresiasikan seninya. Ya, dan kalau pelestarian itu kita mengenalkan kepada regenerasi ke anak-anak sekolah dulu. Sampai ingat saya dulu waktu itu satu hari kita kerjasama dengan SD yang ada di ujung Berung, SD Paledang kalau nggak salah. Itu dalam satu hari 40 anak, Kang. Diapain itu, Kang? Dilatih. Dilatih seni tradisi. Apa itu, Kang? Jadi dari mulai benjang, dari mulai calung, reog dan sebagainya. Sampai turun gunung gitu, Kang? Mengimplementasikan program-program radio. Iya. Untuk mengajak kaula muda, Untuk anak mengajak muda. kaula muda. Ya itu bagaimana caranya kan kita mindset anak muda, bagaimana cara mereka untuk mencintai lah. Mencintai gitu ya. Dalam konteks saya dulu juga memang ada berpikiran mending jadi dalang gitu. Tapi ada pesan Bapak yang saya terlalu ingat. Ulah jadi dalang gitu. Mending ge jadi camat tapi bisa ngadalang. Wah, eta. Jadi presiden tapi kudu bisa ngawayang. Intinya begitu ya. Apa pesannya, apa itu, Kang? Ya artinya bahwa seni budaya itu tidak dibatasi dengan apapun. Iya. Jadi memang harus melekat, Kang. Iya. Ya, terkadang kan orang Sunda itu apa gitu kan. Latihan degung, jadi seniman bukan begitu. Konteksnya bukan ke cita-cita ya, tapi bagaimana caranya kita tahu. Orang yang nyahu mah ada mun teu nyahu mah gitu kan. Ya, soalnya kan seni mah budaya mah pengabdian ya, Kang. Betul kan. Dedikasi diri orang. Dedikasi. Itu. Iya. Nah dari situ 40 sore, 40 pagi Kang latih anak deh. Antusias, Kang, mereka. Antusias alhamdulillah, itu rutin bagi mereka untuk pengenalan ya. Iya. Sampai dilatih kurang lebih 1 bulan. Udah 1 bulan baru kita evaluasi, Kang, mengadakan pagelaran kecil-kecilan. Di mana? Di sini. Di sini. Di studio RKS. Iya. Di halaman radio waktu itu ya. Jadi itu kita mendatangi sekolah-sekolah TK yang mau melihat. Jadi di tiket, kan satu anak itu 5.000. Satu anak 5.000. Ya untuk siapa? Ya untuk mereka jajan anak yang ini yang main. Jadi yang main kurang lebih berdasarkan 1-2 jam itu sudah 40 anak, Kang. 2 jam Itu kegiatan swadaya gitu ya. Swadaya, Dari kan? mereka untuk Oleh mereka. Jadi kalaupun ada bentuk rupiah Iya. itu untuk support Untuk support anak-anak. kegiatan teman-temannya Iya. pentas seni. Pentas seni. Kok sampai kepikiran gitu dah, kalau zaman saya mah dulu di radio kan kalau mau nawarin sponsor mau ada ini acara. Nggak akan berani kalau nggak tadi saya dulu. Ini kan capek-capek gitu kan, mudah. Ya itu kan hubungan seni budaya, Kang ya. Iya. Kecintaan kepada seni budaya, kebudayaan terhadap seni budaya. Nah, berapa persen Kang diakomodir dalam program on air radio itu seni budaya? Dominan pasti atau gimana, Kang? Kalau dulu itu memang 100%, Kang. Program apapun, jenis genre apapun, pengantarnya bahasa Sunda, Kang. Jadi pakai bahasa Sunda. pengantarnya Sunda. Iya. Dominan. Iya, mungkin apakah mau memutarkan lagu mancanegara, ya Sunda. Ini menjadi ciri khas. Ciri khas. Karena bagaimana caranya mengenalkan bahasa Sunda kepada generasi. Udah budaya, seni. Nah, eta, Kang. Makanya udah ngomong seni jeung budaya, ada ngomong cincong-cincong. Ladies and gentlemen, anu gadis ulah ngaku jelemen. Oh, berjeng salah. Kan. Itu kalau penyiaran gimana, Kang? SDM-nya itu diambil dari orang-orang sekitar? Diambil Atau seleksi ketat seperti yang idol-idol begitu? Gimana gitu? Tidak, Kang. Jadi saya juga tidak mengajak juga untuk mereka bergabung ke radio, tidak. Untuk menjadi penyiar pun tidak. Jadi mereka sendiri yang datang. Warga sekitar, bahkan mungkin pelaku seni sekitar, teman gitu. Saya mau uji siaran, silakan. Asal jangan ada aturannya, asal jangan begini-begini lah gitu. Untuk membicarakan karena di umum gitu. Akhirnya ya itu tadi yang menjadi penyiar itu tukang tembok. Asli kan? Asli. Luar biasa kalau nggak tahu. Tukang tembok bisa jadi penyiar. Hanya di Baja FM berarti. Terus. Jadi sinen ada juga.
Ibu RT Terlibat mereka. terlibat, Kang. Inisiatif mereka. Inisiatif mereka Menawarkan diri. menawarkan, saya ingin siaran aja silahkan. Ya kita latihan dulu sebentar gitu. Ya ada pengenalan. Ada pengenalan dulu alat gitu kan. Nah itu kalau ini untuk sesi penyiaran dan program penyiaran itu 100% memang sudah. Baik, luar biasa. Ini sudah mulai masuk ke dalam. Saya sih sebetulnya inginnya jangan di-cut ada iklan, karena memang ada iklan yang mau lewat sepertinya ya. Ya silakan lah. Mau tidak mau ya. Tidak mau ya. Baik, kalau kita lihat semakin menarik. Semoga nanti di sesi akhir bisa lebih dapat apa yang kita gali dari Kang Api sebagai pendiri, owner dari radio komunitas seni budaya Maja FM yang tepatnya ada di Lembah Curug, Lembah Hijau Curug Maja. Lembah Hijau Curug Maja, Kecamatan Ujung Ya, pasti semangat ya, kaulah muda, kawan katalis bagi Anda yang mudah-mudahan ini ada yang nonton juga baru mengenal radio nih. Karena konon katanya radio sudah mulai ditinggalkan. Iya, iya. Di zaman konvergensi media, era multimedia di mana orang mengklaim sekarang mah punya media nggak harus punya modal besar gitu ya. Tapi luar biasa di tengah-tengah gempuran bahasa media, teknologi media ini RKSB Maja FM masih tetap eksis. Kumaha carana harus hirup nya ulah murih wae gitu ya. Terlebih ini izinnya udah resmi nih sekarang. Ya Kang, Pih, berarti 2000 berapa tadi dimulai berdiri? 2000 yang zaman ilegal itu 2000 berapa? 2008 Kang, kalau radio ya. Oke. Sekarang izin resmi. Iya resmi Kang. Baru 1 tahun usianya. 1 tahun. Ya Kang, kalau ngomongin manisnya saja mah ya biasa ya. Iya. Tidak mendidik lah. Pasti kan ada duka, Iya. ada derita kan, ada perjuangan di sana, ada effort yang luar biasa. Apa Kang, gimana akan bisa menyelesaikan tadi bahasa konflik-konflik mungkin ada ya, Iya. tantangannya. Iya. Itu kan resikonya nggak kecil kan? Iya, iya. Ini gimana Kang menyiasatinya Kang sampai dapat izin resmi? Ya kalau berbicara tentang tantangan banyak Kang, baik dari internal atau eksternal ya. Jadi itu merupakan dinamika barangkali ya, dinamika sebuah perjalanan. Gitu. Kalau berbicara suka dukanya terutama mungkin banyak sekali sampai kita pernah pindah studio dulu, ngontrak lah. Gara-gara naon kan diusir? Karena Kan sendiri kan kok bisa ngontrak dulu gimana? situasi bangunan Kang. Situasi bangunan kita untuk merehab pun besar. Akhirnya kita ngontrak dulu. Nah, 2 kali ngontrak, akhirnya kita balik lagi ke sini. Nah, personil pun demikian. Wajar lah. Nah, yang kemudian mana pakai tok bajing selapur Kang. Nah, ada juga yang berpikiran karena ketidakpuasan dan lain sebagainya itu wajar manusiawi gitu. Tapi saya punya pemikiran. Punya pemikiran kuat kalau daima tanah orang dibangun ku urang gitu kan. Lamun ayeuna ngomong ke Maja eta mah terserah gitu kan dia. Kadang begitu kan. Tapi ente gitu oke Kang. Tidak begitu juga, tapi bagaimana caranya kita merangkulnya Kang. Dan saya juga tidak pernah membuka lowongan dan sebagainya tidak Kang. Jadi bagaimana caranya dari rekan-rekan yang ada punya potensi A, potensi B kita gabungkan, hayu. Artinya kalau tidak ada kita cari, kalau sudah ada ya bebarengan gitu Kang. Saya ke situ Kang. Kalau tidak ada kita cari, amun ayah nyoba bareng. Bareng. Keluarganya kan. Ya itu Kang. Jadi Filosofi bagaimana caranya keluarga. membangun emosional kita gitu Kang. Dari dulu cuma kan dari dulu mah kalau nyebut ka saluhur nyebut teh mang di dieu Kang. Tidak abdi artinya. Nah, yang lucu juga nama saya juga sampai di nama udara juga jadi Api Anom kan ya. Itu sejarahnya anak Anom itu dari pendengar Kang. Jadi atau apa itu? Punten. Jadi kalau Api itu kan bapak ya. Ami ibu. Saya emang dari keluarga saya menyebut ke saya ada anak itu Api sama Ami. Nah, ketika saya ke sini tiba-tiba ada pelaku seni yang datang mungkin melihat situasi di radio dan padepokan jika memang Api teh umurnya teh usia 70 beneran. Nyangka teh gitu. Begitu ketemu langsung atuh Anom keneh cenah geus Api Anom cenah. Nah itu Kang dari situ kalau nama Kang. Dukanya juga selain itu ketika yang tadi saya melatih pelaku untuk melatih anak-anak susah. Pelaku seni yang ingin melatih anak-anak susah. Padahal pemerintah sendiri kan terus menggambar-gambarkan, Betul Kang. mewariskan seni ke usia sedini mungkin, tapi tergampang. Komo tadi modalan. Susah Kang. Jadi 0,0 sekian ya yang mau ya.
Akhirnya saya malamnya pas begitu pelestarian saya belajar dari para pelaku. Pagi-pagi besok saya sudah mengajarkan minimal pangkat heula we mendinu seni mah gitu kan. Saya mulai ke situ Kang. Ini sampai sekarang masih kan? Untuk yang pengenalan saya berhenti dulu karena situasi di radio kan juga harus dibenahi kan. Yang tadi mah memang dulu mah memang awalnya juga ya ketebut asli lah, tanaman dan sebagainya. Tapi ketika ada pagelarannya itu hancur keinjek gitu dan sebagainya. Terus lagi ya, kalau ada pagelaran hujan berhenti, kasihan juga kan. Makanya saya berhenti dulu. Jadi dukanya ya kadang juga kita makan seadanya. Iya. Makan aron kan pernah gitu ya. Tahu kawan katalis aron? What the meaning is of aron? Aron. Itu sejenis makanan yang sangu digaringkan digoreng. Digaringkan di poe-poenya gitu. Nah itulah banyak sekali Kang. Jadi dari dulu memang saya tidak pernah meminta Kang. Ya banyak saran gitu ya. Banyak saran bagaimana caranya pihak pemerintah ingin peduli, yaitu tadi mungkin ditunjukkan dengan kepedulian kita kan. Eksis dulu kita. Eksis dulu kita kan. Nah ini yang catat kawan katalis. Tong langsung nyungkeun, jangan langsung meminta, kasih dulu, ya kan? Ini yang sedang dilakukan. Ya. Nah setelah katakanlah sekian lama ya akan memimpin Maja FM dengan segudang tadi ya agenda khususnya konsen di masalah pemberdayaan seni budaya begitu. Masa sih Kang sampai saat ini nggak ada yang juga yang support kan dalam tanda kutip Ya. pemerintah pihak luar yang lebih luas Ya. dari ujung burung tanda kutip pemerintah Ya. itu gimana Kang? Ya itu tadi karena eksistensi kita, kesabaran, ya dengan ya harus telaten merengkangnya mengurus itu mah tidak hanya mengurus alat dan seninya, tapi dengan pelaku barangkali. Ya paling ya itu kepedulian mereka pun akan berbalik ke kita. Dari pihak pemerintah juga waktu itu dari pihak kota ke sini tanpa kita undang. Tahu dari mana Kang mereka? Ya itu dari pelaku mungkin barangkali atau dari warga masyarakat yang mengetahui. Terus juga dari pihak-pihak lain yang ketika saya merenov bangunan yang ada di sini, warga masyarakat datang membawa bahan bangunan, ada juga Luar biasa. yang menyumbangkan jam, dinding ada. Luar biasa. Banja FM tuh merasa dimiliki oleh semua. Bahkan sampai ada orang yang jauh dari Ciamis menyumbangkan kesenian gamelan legung Kak. Alat. Alat, tapi direhab ya, rehab nangre kurang gitu. Sadana titik nol. Iya, iya. Itu Iya. untuk mereka, untuk kedua mereka ke kita. Oke, baik. Pi, 1 tahun. Harusnya kan lebih semangat ya, Pi. Tidak hanya Api gitu ya. Kru, mungkin juga partisipasi publik ya. Analisa saya sih harusnya lebih antusias. Itu realitanya gimana? Sesuai dugaan saya kan, atau malah sebaliknya benar ya? Ya, karena memang waktu itu kita belum ilegal juga kita tidak sebebas yang sekarang. Keterbatasan ya mau memaksimalkan untuk pelayanan jangkauan juga susah. Oke. Karena kita keterbatasan alat dengan barometer yaitu legalitas. Ya. Mungkin anggapan dari untuk sekarang setahun ini anggapan dari para pendengar dan warga masyarakat, apakah Maja aya kenente gitu kan? Nah itu kan, karena Baik. kita udah beberapa kali alat rusak, kena petir, otomatis kan perlu waktu untuk memperbaiki, kadang 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin tower runtuh pernah, gitu kan. Perlu waktu juga, pasti mati radio. Sekarang udah ada ilegal gitu, udah legalitas sudah keluar ya, mungkin dari masyarakat kayak kenente gitu. Ya ini perlu juga yang sekarang yang dihadapi tantangannya itu bagaimana caranya kita memberitahukan informasi. Baik, itu kata kuncinya. Nah, nanti kita akan bahas di sesi terakhir barangkali ya. Ini kan zaman sekarang kan zaman masyarakat halilintar ya, Pi. Gadget minded gitu ya. Ini radio komunitas juga dengan konsep yang Api bangun bersama timnya kan luar biasa, seni dan budaya. Harapan publik tentu tidak hanya ruang lingkup Kecamatan Ujung Burung yang terlayani. Bisa jadi kan publik luas gitu ya, misinya ke depan gitu, Pi. Nah, ini kan zaman-zaman digital. Bagi Anda yang baru bergabung, kawan Katalis, selamat bergabung di channel YouTube Katalis.net ya. Kopi dulu lah, biar nggak tegang. Ya, yang sedih-sedih biar terlewat dulu, Pi. Iya, kelinda dulu ya. Luar biasa. Tadi terakhir kita
sempat ngebahas tentang konvergensi media lah. Kalau disenangkan kolaborasi. Betul tidak Kang Rome ini takutnya apa Kang Rome dulu mengkritik saya jadi bahaya ini pakar komunikasi dan juga komisaris yang mau diwawancara sebetulnya. Ya, ini kan penyiarnya juga tadi ya berbagai profesi. Tentu mayoritas juga mungkin tidak muda-muda. Ada rencana mengkolaborasikan penyiar senior sepuh dengan yang muda-muda sudah berjalan atau memang ada agenda ke depan? Ya, saat ini memang kita lagi memikirkan terobosan-terobosan seperti itu karena tuntutan Zaman ya. Juga zaman, termasuk mungkin dari yang jauh ingin mendengarkan radio ya susah juga karena keterbatasan aturan yang ada. Akhirnya ya kita bagaimana caranya di campaign ya dengan ada digital ini ya melalui media sosial. Setiap kita siaran memang melalui media sosial. Oh, distribusi programnya juga pakai medsos. Meskipun bahasannya ya tidak ada editing dan memang live gitu ya. Saya nah. Ya, akhirnya dari situ kita membuat cuplikan untuk ke YouTube juga. Ada sekarang ada Twitter dan alhamdulillah juga kita di hari ini sudah ada podcast kan. Nah, udah mulai ke situ juga. Ya, dan katanya juga memang setelah ini resmi izin segala macam juga API juga mengundang ya praktisi-praktisi media lain untuk memberikan pembekalan bagi staf penyiar-penyiar dan sebagainya. Itu masih berjalan gitu? Ya, masih berjalan kan. Jadi bagaimana caranya si penyiar yang ini memang karena di rata mayoritas tidak ada basic di bidang penyiaran, ya hanya sekian satu atau dua orang yang ada. Akhirnya bagaimana caranya saya mengundang para praktisi mengadakan pembekalan kepada rekan-rekanku yang ada yang aktif gitu kan. Ada perubahan setelah dikasih pembekalan? Sepertinya ada kan. Harusnya ada ya. Udah lembar api mengundang jauh-jauh ya praktisi tanda kutip dari luar gitu. Jadi ya itu tinggal kita baru season kedua kan. Nah, ini semenjak 1 tahun ini mereka belum ada ID card. Oh. Karena saya berpikir bagaimana caranya mereka sudah memahami apa itu ID. Gitu kan Kak. Asal kan. Jadi ID dengan sertifikat dikeluarkan oleh radio. Kalau ini kan media resmi nih. Jangan sampai juga disalahgunakan dan disalahartikan. Itu jadi setelah ini menginjak kurang lebih 1 bulan Kak pembekalan ini seminggu sekali. Oke. Nah, mudah-mudahan di bulan berikutnya untuk menjelang 2021 mereka sudah ada IKAR dan bisa terus strukturisasi lagi. Oke. Untuk kepengurusan radio. Alhamdulillah. Jadi buat kawan katalis yang milenial yang di sekitaran ujung Rum mau belajar tentang podcast, belajar tentang radio udah bisa datang ya. Sekadar untuk bertukar pikiran diskusi boleh ya. Bisa sharing. Sharing segala macam ini terbuka. Apalagi ini konsepnya kafe, Pi. Ini ada kayak settingan punten kayak di daerah Dago atas gitu ya. Padahal di Curug Lembah Curug Hijau Maja ini ya. Ini gagasan apa ini? Settingan begini supaya lebih nyaman penonton atau pengunjung gimana nih? Ya intinya karena dulu kita banyak tamu juga kan, banyak para pelaku penikmat seni dan warga masyarakat yang sering datang gitu ya. Bagaimana caranya mereka dibuat nyaman lah gitu. Kalau memang di sini ada kopi ya kita juga memakai kopi-kopi selain kopi luar, kopi Manglayang juga karena di sini memang ada komunitasnya gitu. Nah, mengadakan itu termasuk ya minimal kepada masyarakat bisa datang untuk nyaman lah. Iya. Sekedar sharing tentang berbicara tentang radio dan situasi kondisi saat ini, apalagi di tengah pandemi kan gini. Selain panggung seni, selain tempat siaran, juga ini tempat nongkrong positif lah, Pi. Berbagi rezeki juga ya, ada kafenya gitu. Ini menunya kopi. Kopi itu menu utama berarti. Menu utama kopi Kang. Disebut lagi kopi dukun Kang. Ngeri ya. Kita kopi dukun kan bukan dukun bukan kan? Bukan ya? Apa itu? Singkatan dari ngeduduk. Ini punten dari minum. Jadi memang artinya mungkin kopi dukun teh duduk termenung sambil minum kopi. Duduk termenung sambil minum kopi ya. Mikir ide mungkin ya. Biasanya kan gitu. Iya. Sudah kopi belum. Nah, itu. Tapi buat rumah gratis di diskon gitu. Iya. Jadi betul-betul Maja FM ini memperdayakan, memanfaatkan lokal konten, kearifan lokal gitu ya. Baik, Kang. Kawan katalis mungkin bertanya-tanya, ini kan juga secara struktur dibuat resmi, izin resmi, tentu kan juga manajemen juga API tidak ingin main-main gitu ya. Iya. Boleh tahu Pi, jumlah karyawan kru total berapa Pi semuanya nih? Total karyawan ya
kurang lebih ada 12 orang Kang. 12 orang ya. Karyawan. Itu Bukan karyawan, jadi apa ya? Mitra lah kalau di sini. mitra ya? Kan. Oh. Jadi kita bermitra aja. Iya, ya terlebih kan ini juga tidak komersil, Pi. Tidak komersil Kang. Kalaupun ada support tanda kutip hanya ILM yang nilainya juga nggak seberapa pun kan gitu ya. Seberapa? Jadi Yang lila di keluar. jeung lihat air nanti gitu ya. Berarti Berat. sebut maksakeun teuing ngurus radio komunitas. Situasi Kang. Oh. Tapi punten sih dari Iya, sekian iya. pengalaman itu kru-kru yang lain happy, Pi? Ya gitu sampai mereka? sekarang mungkin kalau mereka datang berarti bahagia kan. Ah. Kalau tidak bahagia tidak akan datang lagi. Ya, karena kan gini, Pi, punten ya. Iya. Kalau orang mah ya profesi penyiar ya. Betul betul. Berharap gitu Iya. dibayar mahal selama itu gimana, Pi? Ada Iya, nggak reak-reak seperti itu dalam Ya. pengalaman Api mengurus radio ini? Ya tentunya kita hanya bisa memberikan ongkos-ongkos beren Kang. Dalam artian kalau misalkan ada yang support ya berbentuk apapun Kang. Berbentuk apapun termasuk ILM gitu ya. Ya meskipun sedikit berpengaruh, kumu gede gitu ya. Nah, Ya itu buat mereka juga. Proses mereka setidaknya mereka datang ke sini untuk persiaran kan bensin wae mah gitu kan. Tapi semua berproses Kang, berproses gitu. Tidak datang gini enggak juga sih. Dilihat dulu lah bagaimana perjalanan eksistensinya seperti apa. eksistensi gitu dan kan. konsistensi mereka. Nah, ya. Pasti dongkap ke Maja FM mah harus niat, Pi, ya. itu Kang. Niatnya tuh apa? Mungkin itu yang menjadi Iya, titik tekannya di sana gitu ya. Karena kalau ngejar komersial apa punten mungkin ya. Mungkin ini tidak menjadi tempat tidak yang bisa Kang. Iya, iya. Baik, kalaupun ada support dari pihak luar juga menerima, Pi, ya. Artinya tadi support untuk kegiatan apa, Iya. misal entah itu bentuk uang Untuk atau apapun lah. Oh, menerima sekali Kang. Iya, iya. Ya, selain daripada ILM, kita juga Hmm. memasukkan program dalam satu program siaran itu UMKM Kang. Hmm. UMKM, apapun profesinya, nah mereka itu yang talk show di sini itu ya mendonasikan Kang. Mendonasikan. Donasi Kang. Ya dari situ. Selain daripada iklan-iklan yang pemerintah kita kasihkan ke kita, ya dari situ. Jadi kalau bicara aktivitasnya mah ya normal seperti umumnya radio komersil biasa gitu Iya, ya. harus begitu Kang. Harus begitu emang. Secara regulasi juga begitu. Harus begitu. Karena kalau tidak berjalan diambil lagi tuh izinnya kan. Ya itu. Daripada diambil kita ambil dulu. Baik, baik. Secara pribadi, Api sejauh ini gimana, Api? Puas? Atau memang masih ada yang harus dikembangkan? Pasti tidak puas Kang. Makanya saya terus mengembangkannya gitu kan. Iya, iya. Mengembangkannya. Ada sesuatu yang memang saya tuju bagaimana caranya menjadi sebuah tempat wisata lah barangkali mungkin ya. Untuk pengenalan broadcast kepada generasi Wisata broadcast, wisata broadcast barangkali gitu kan ya. potensi itu ada, Api lihat. Ada. Dengan kekayaan yang tanda kutip dimiliki Ya, Maja FM. artinya kita lagi merintis di situ Kang. Ini merupakan sebuah tantangan ketika ada sekolah ke sini, seorang guru menanyakan itu. Bagaimana cara pengenalan di radio atau pengenalan barudak teh, da bosan sih ke tempat A ke tempat B mah gitu kan. Ya ada nilai pendidikan lah barangkali. Artinya radio masih hidup dan dibutuhkan publik ya, Pi, kalau begitu, Pi. Kalau masih ada orang yang datang nanyain tentang radio, pengenalan radio. Oh iya. Ya itu Kang, cara indikatornya radio masih didengarkan ya, masih ada yang setia kepada radio. Ya buktinya aja kan sekarang kanal juga sudah penuh Kang. Iya, ya katanya izin udah nggak bisa lagi tuh. Nggak bisa Kang. Ini mah itu terakhir kan kalau komunitasnya apalagi mungkin radio yang Paling lain. bontot gitu, ini ya izinnya. Paling bontot Kang. Dan prosesnya pun tidak gampang ya. 12 tahun. Baik, baik. Ya, kawan katanya juga, saya pernah dapat informasi juga dari intelijen saya gitu ya. Katanya ada pernah juga mahasiswa Belanda atau apa itu tuh juga yang sempat mampir sampai berjam-jam di sini ngobrol dengan bahasa yang nyaris Api juga yang nggak ngerti gitu. Kok bisa nyampe ke sini orang Belanda itu gimana Api gitu nyampe? Ya, sebelum ada radio memang ada orang Belanda yang mengadakan kegiatan di sini. Ya, itu acara mereka. Ya, ketika sudah ada radio 2018 kalau nggak salah, tiba-tiba saya ditelepon oleh dari PPMNI kalau nggak salah. Ada 15 mahasiswa dari Universitas Erasmus Belanda studi banding ke Indonesia. Salah satu ke Bandung itu ya ke kita. Tentang apa itu? Studi bandingin. Tentang radio komunitas, Kang. Tentang radio komunitas. Tentang radio komunitas. Seperti apa radio komunitas di Indonesia, Bang? Ngeri, kawan katalis. Di Indonesia, saya nggak ngerti lah. Mungkin radio komunitas apa? Masih ada pertanyaan seperti itu. Bule jauh-jauh datang ke sini untuk studi banding masalah radio komunitas. Dan rujukannya referensinya Maja FM. Iya. Berarti sudah dikenal Kang Maja, Kang? Ya mungkin barangkali begitu, Kang. Kurang lebih. Iya, luar biasa. Dan mereka pun sangat antusias kepada kegiatan yang live itu, Kang.
Sampai si mahasiswa menanyakan saya, kenapa ini tidak berjalan lagi? Kenapa tidak dijalankan lagi? Ya banyak hal kata saya, ya prasarana, ya alat yang harus kita siapkan. Gitu. Sampai mereka berpikir, kira-kira berapa menjalankan itu? Gitu. Sampai bertanya, Begitu. itu bohongan atau asli Kang? Mereka menawarkan dan bertanya seperti itu? Ada Kang. Saya bertanya begitu. Lebih peduli mereka Kang? Barangkali kan? Iya ya? Barangkali. Baik. Ya baik, ini kan waktu yang memang sangat terbatas kawan katalis. Kalau saya sih ngobrol biasa berjam-jam ya. Malah saya berharap Sampai pagi gitu ya. sampai pagi juga bisa gitu ya. Dari tadi belum ngomongin frekuensinya ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih oleh penonton nih. Frekuensinya berapa nih? Frekuensinya di 107,8 107,8 ya. di FM Kang. FM ya. ya. Akses lewat website juga bisa Kang ya Bisa, untuk mengenal website. lebih dalam tentang Maja FM. Ya. Bisa dibuka di rksbmajafm.com. rksbmajafm.com. Wah, www atau www.rksb.majafm. Majafm.com. rksbmajafm.com. Clear ya? Ya. Baik. Mudah-mudahan tidak puas karena kita akan buat episode yang lain ya yang lebih menarik tentu bahasanya. Baik, terakhir Apih, harapannya Pih mungkin nih yang perlu ditegaskan Pih. Apa ini Pih setelah sekian lama berjalan ini Maja FM ini? Harapannya ini menjadi Sebagai media apa nih Pih ke depannya nih Pih? ya dia sebagai media yang katakan layak aja kan. Layak. Layak dan berkualitas, bisa mencerdaskan masyarakat pendengar. Temuluk-muluknya kan. Temuluk-muluk itu saja sih. Manfaat yang lingkungan. Manfaat. Ya cerdas begitu kayak. Mencerdaskan itu. Bismillah Kang ya. Dan Insya Allah. Maja FM siap berkolaborasi dengan pihak manapun. Siap, insya Allah. Membuka pintu ya. Membuka pintu. Selama itu tujuannya baik Kang. Ya, Insya Allah ya Kang ya. insya Allah selalu positif. Baik, siap Kang. Apih, ini hatur nuhun pisan. Saya pun juga Sama-sama. banyak ilmu, banyak dorongan ya, motivasi ya. Iya. Ternyata memang di tengah kondisi tanda kutip radio yang sekarang kata orang gimana gitu, Iya. masih ada sosok Apih dan teman-teman lain yang masih mau berupaya untuk menjaga eksistensi radio. Ya. Terlebih di era digital sekarang, Betul. harusnya malah bisa lebih menggeliat Lebih ya. menggeliat betul. Optimis saja, Pih. Insya Allah, Kang. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Apih. Hatur nuhun. Sami-sami. Waktosna sarang kopina. Ini kopinya luar biasa nikmat. Buka dari jam berapa ini kafenya, Pih? Ini dari jam 1 siang, Kang. 1 siang ya. Sampai jam 8 kalau sekarang aturannya, Kang. Oh, PSBB, sesuai Kang. regulasi ya. Ini kafenya apa namanya, Pih? Boleh dikasih Ini tahu? bukan kafe, Kang. Ini hanya kopi dukun aja. Kopi dukun Kopi aja. dukun, gak ada kafe, Kang. Gitu. Jadi ini mah tempat murni radio RKSB. Iya, Tapi ada kopi dukun. ada kopi dukun. Jadi publik, pendatang, masyarakat yang datang ke sini menikmati kopi serasa di kafe gitu ya. Ya. Baik kawan Katalis, hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di seri podcast Katalis Net edisi berikutnya. Saya Raka Firdaus, sampai jumpa. Assalamualaikum.